Hai, perkenalkan nama saya Vitalis Nameboyang. Saya dari program studi akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya menjalankan kuliah kerja nyata saya, dalam hal ini KKN. Program kerja saya adalah menjelaskan bagian atau cabang-cabang akuntansi. Dan di sini saya mau menjelaskan 10 bagian akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Dan yang kelima, akuntansi manajemen. Dan yang keenam, peranggaran. Yang ketujuh, akuntansi pemerintah. Yang kedelapan, sistem akuntansi. Yang kesembilan, akuntansi anggaran. Dan yang kesepuluh, akuntansi perbankan. Nah, untuk mengetahui penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Cabang-cabang ilmu akuntansi. Akuntansi diterjemahkan dari kata accounting yang berarti menghitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidang dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna. Kegiatan meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, atau laporan ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan akuntansi dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan pelaporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi atau efektivitas suatu kegiatan. Dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksaan serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang terjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membuat manajemen dan menentukan pihak-pihak transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan pajak. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang kelima, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaan dapat dilakukan secara bersama. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dalam menilai alternatif,
dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dilaksanakan merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen. Yang keenam, peranggaran. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan neraca keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Anggaran dapat dikatakan juga sebagai syarat untuk menjabarkan tujuan perusahaan. Anggaran berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uang di masa yang akan datang. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintah. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintah diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri di dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. Yang kedelapan, sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Yang kesembilan, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ke-10, akuntansi perbankan. Mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penganalisaan, serta penafsiran data keuangan, maka secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematif guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.